Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saat ini kita akan mempelajari tentang pengumpulan dan penyajian data. Data adalah kumpulan informasi yang berupa fakta, baik berupa angka atau kata-kata, yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Untuk pengumpulan data adalah proses mengumpulkan, mencari, atau mendapatkan informasi, baik melalui wawancara, melalui angket, atau observasi, yaitu mengamati atau memperhatikan. Kemudian, penyajian data. Penyajian data adalah proses pemaparan atau menyajikan data yang sudah didapatkan sebelumnya, baik secara tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran. Baiklah, kita langsung saja. Penyajian data. Sebagai contoh soal yang pertama, yaitu dalam bentuk tabel. Pada hari Senin, siswa kelas 5B telah selesai melaksanakan ulangan harian dengan siswa keseluruhan berjumlah 28 siswa. Sebanyak 6 siswa mendapat nilai 90, 4 siswa mendapat nilai 70, 10 siswa mendapat nilai 100, dan 3 siswa mendapat 60, serta 5 siswa mendapat 80. Maka tentukan data dalam bentuk tabel. Berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi dan berapa siswa yang mendapat nilai terendah. Maka untuk penyelesaiannya itu kita urutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Kemudian kita masukkan jumlah siswa yang mendapat nilai 100 yaitu 10, yang mendapat nilai 90 ada 6, kemudian ada 5 untuk nilai 80, nilai 70 ada 4, dan nilai 60 ada 3. Kemudian, berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Yaitu ada 10 siswa. Kemudian, berapa jumlah siswa yang mendapat nilai terendah? Yaitu 3 siswa. Itu nilai 60. Sebagai contoh yang kedua, contoh untuk membuat diagram batang. Setiap tahunnya jumlah siswa di kelas 5B selalu berubah-ubah. Di tahun 2018 terdapat 25 siswa, tahun 2019 ada 28 siswa, dan di tahun 2020 jumlah siswa mengalami penurunan yakni 20 siswa. Namun di tahun 2021 kembali naik menjadi 22 siswa. Maka yang ditanyakan adalah, yang pertama, buatlah data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, tentukan di tahun berapa jumlah siswa terbanyak, tentukan di tahun berapa jumlah siswa terendah, dan yang terakhir, tentukan jumlah siswa keseluruhan di setiap tahunnya. Oke, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita perhatikan data pada soal. Untuk yang tegak, itu menunjukkan banyak siswa. Kemudian untuk yang bagian horizontal itu menunjukkan tahunnya. Nah, kita perhatikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 25 siswa. Di tahun 2019 yaitu 28 siswa.
Tetapi untuk tahun 2020 terjadi penurunan jumlah siswa sehingga terdapat hanya 20 siswa. Dan di tahun 2021 ada peningkatan dan terdapatlah jumlah siswanya sebanyak 22 siswa. Oke, untuk option B, jumlah siswa terbanyak tentu saja di tahun 2019 yaitu sebanyak 28 siswa. Kemudian jumlah siswa terendah yaitu di tahun 2020 yaitu sebanyak 20 siswa. Option D, jumlah siswa keseluruhan berarti menjumlahkan seluruh siswa di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yaitu sehingga hasilnya adalah 95 siswa. Contoh soal ketiga yaitu tentang diagram garis. Awal bulan Maret lalu, wabah virus COVID-19 mulai masuk ke kota Balikpapan, di mana di bulan Maret terdapat pasien positif sebanyak 10 orang, di bulan April sebanyak 18 orang, dan di bulan Mei sebanyak 15 orang, serta di bulan Juni sebanyak 7 orang. Yang ditanyakan pada soal yaitu, maka tentukanlah. Buatlah data dalam bentuk diagram garis. Opsi kedua, tentukan di bulan berapa jumlah pasien positif terbanyak. Yang ketiga, tentukan di bulan berapa jumlah pasien positif terendah. Dan opsi keempat, tentukan berapa jumlah pasien positif di setiap bulannya. Maka untuk penyelesaian ini yaitu kita masukkan data untuk yang vertikal, yang untuk yang tegak itu adalah banyak. Kemudian untuk yang horizontalnya itu adalah bulannya. Kemudian kita hubungkan garis secara vertikal dan horizontal. Kita lihat pada gambar. Untuk bulan Maret terdapat 10 orang. Untuk bulan April yaitu terdapat 18 orang. Untuk bulan Mei terdapat 15 orang. Untuk bulan Juni terdapat 7 orang. Sehingga kita hubungkan mulai dari titik 0. Kemudian kita hubungkan Maret ke April, April ke Mei, kemudian Mei ke Juni. Sehingga kita peroleh jumlah pasien positif terbanyak adalah di bulan April, yaitu yang tertinggi. Jumlah pasien positif terendah adalah di Juni. Dan sehingga jumlah total pasien positif dari setiap bulan yaitu 10 ditambah 18 ditambah 15 ditambah 7 sama dengan 50 pasien COVID-19. Anak-anak kami semua dapat memahaminya. Bapak tetap mengimbau dan mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sekian dan terima kasih.